Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Sulistiawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2 kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar ilmu manajemen, pengantar menguasai ilmu manajemen. Erna Novitasari, SE. Penyunting Arif Ishartadi, pemeriksa Askara Muhammad Fikri, penata isi dan perencana sampul dan diterbitkan pertama kali oleh Unicorn, Yogyakarta 2020. ISBN 9786237151526. Cetakan pertama Maret 2020. Saya akan mempresentasikan tentang bab 5 perencanaan dalam manajemen. A. Hakikat dan pentingnya perencanaan. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan dan merupakan salah satu hal yang paling esensial dikarenakan dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan penting di atas fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Dalam semua kegiatan, perencanaan pada dasarnya manajemen melalui berbagai tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap tanpa adanya rumusan tujuan yang jelas, pemanfaatan sumber daya dalam organisasi tidak akan efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan atau kondisi saat ini. Keadaan saat ini sangat erat kaitannya dengan rencana yang akan dirumuskan untuk masa yang akan datang. Tahap ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, maka perlu melakukan identifikasi terhadap segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatannya. Tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk tahap terakhir, dalam proses perencanaan, meliputi pengembangan tujuan alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. B. Batasan perencanaan. Dalam perencanaan, juga terdapat banyak batasan yang dikemukakan oleh para penulis. Yang pertama, Newman. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, Lewis Allen. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, Charles Bentham, yang kemudian dia berpendapat bahwa setiap rencana memiliki dua elemen, yaitu tujuan dan alat yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat, Cons dan O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seseorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif dan tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program. C. Unsur-unsur perencanaan. Ada penulis lain yang berpendapat bahwa perencanaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perusahaan. Yang kedua, politik perusahaan. Yang ketiga, prosedur. Yang keempat, budget. Yang kelima, program. D. Jenis-jenis perencanaan. Pengelompokan jenis-jenis perencanaan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada beberapa dasar pengklasifikasian perencanaan. Yang pertama, bidang fungsional mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Yang kedua, tingkatan organisasional termasuk keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi. Yang ketiga, karakteristik. Rencana meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, formalitas, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. 4. Waktu menyangkut rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Semakin lama rentangan waktu antara prediksi dan kejadian nyata, maka kemungkinan terjadinya kesalahan semakin besar. Yang kelima, unsur-unsur rencana dalam wujud anggaran program, prosedur, kebijaksanaan, dan sebagainya. Proses penyusun perencanaan. Akhir-akhir ini, perencanaan strategik menjadi semakin penting. Dalam perencanaan strategik, konsep organisasi menjadi lebih jelas, sehingga memungkinkan manajer untuk merumuskan rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun langkah-langkah proses penyusunan perencanaan strategik diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Yang kedua, pengembangan profil perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Yang keempat, analisis internal perusahaan. Yang kelima, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keenam, pembuatan keputusan strategik. Yang ketujuh, pengembangan strategi perusahaan. Yang kedelapan, implementasi strategi. Yang kesembilan, peninjauan kembali atau evaluasi. Efektif perencanaan. Rencana yang baik hendaklah mengandung sifat-sifat sebagai berikut. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang, fleksibel, mempunyai stabilitas, ada dalam perimbangan, dan meliputi semua tindakan yang akan diperlukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.